Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 4 C3 Akuntansi STI STNB Bandung. Selamat menyaksikan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hera Nurhaliza Rahim dengan nomor NPM 10221161. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi logaritma. Proses invers atau kebalikan dari pemangkatan eksponen yang digunakan untuk menentukan besar pangkat dari suatu bilangan pokok. Di sini ada 3 pangkat 2 sama dengan 9, maka bentuk logaritmanya 3 log 9 sama dengan 2. 2 di sini adalah hasil logaritma, 9 adalah numerus, dan 3 adalah bilangan pokok. Kaidah logaritma nomor 1 ada x log x sama dengan 1 karena x pangkat 1 sama dengan x. Contoh 8 log 8 sama dengan 1. X log 1 sama dengan 0 karena x pangkat 0 sama dengan 1. Contoh 10 log 1 sama dengan 0. Lalu x log x pangkat 2 sama dengan a. Contoh 6 log 6 pangkat 2 sama dengan 2. X log M pangkat A sama dengan A dikali X log M. Contoh 10 log 100 pangkat 2 sama dengan 2 dikali 10 log 10 pangkat 2 sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. Lalu X pangkat X log M sama dengan M. Contohnya 6 pangkat 6 log 216, maka 6 pangkat 6 log 3 sama dengan 6 pangkat 3 sama dengan 216. Kemudian nomor 6, X log M dikali N sama dengan X log M tambah X log N. Contoh 4 log 16 dikali 64, maka hasilnya 4 log 16 ditambah 4 log 64 sama dengan 4 log 4 pangkat 2 ditambah 4 log 4 pangkat 3 sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Lalu nomor 7, X log M per N sama dengan X log M dikurangi X log N. Contoh 5 log 125 per 25 sama dengan 5 log 125 dikurangi 5 log 25 sama dengan 5 log 5 pangkat 3 dikurangi 5 log 5 pangkat 2, maka hasilnya 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Terakhir, A pangkat M log XN sama dengan N per M A log X. Contoh 8 log 32, maka hasilnya 2 pangkat 3 log 2 pangkat 5 sama dengan 5 per 3 2 log 2, maka hasilnya 5 per 3 dikali 1, maka hasilnya 5 per 3. Contoh soal 2 log 8 ditambah 2 log 6 dikurangi 2 log 12 sama dengan 2 log 8 dikali 6 kali karena tandanya plus dibagi 12 dibagi karena tandanya min sama dengan 2 log 48 dibagi 12, maka hasilnya 2 log 4 dari 48 dibagi 12. Hasil akhirnya 2 log 2 pangkat 2, maka hasilnya adalah 2. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nandika Jara Putra dari kelas C3 Akuntansi. Saya akan menjelaskan tentang pola bilangan, barisan, dan deret geometri. Di sini ada beberapa contoh barisan geometri. Yang pertama ada 2, 6, 18, 54. 2 menjadi 6 itu dikali 3, 6 menjadi 18 itu dikali 3, 18 menjadi 54 itu juga dikali 3, dan ini ada beberapa contoh yang lainnya. Kemudian kita lanjut ke rumusnya. Yang pertama, rumus suku ke N barisan geometri. Rumusnya ON sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1. Untuk rumus jumlah suku-suku suatu barisan atau deret, di sini ada dua. Yang pertama ada SN sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1 per R kurangi 1 jika R lebih dari sama dengan 1 dan R kurang dari sama dengan 1. Dan untuk yang kedua, SN sama dengan A dikali 1 dikurangi R pangkat N per 1 dikurang R jika R lebih dari sama dengan negatif 1 dan R kurang dari sama dengan 1. R tidak sama dengan 0. Kita lanjut ke contoh soal. Yang pertama, barisan geometri 2, 6, 18, 54. Berapakah suku ke-6? Kita langsung jawab aja. Yang pertama, kita tentukan dulu A sama rasionya. A nya sama dengan 2, R nya sama dengan 3. Kita langsung masukkan saja rumus yang pertama, yang UN sama dengan AR pangkat N dikurangi 1. U6 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 6 dikurangi 1 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 5 sama dengan 2 dikali 243 sama dengan 486. Kita lanjut yang B, suku berapakah 4374? Kita langsung masukkan juga rumus yang pertama untuk yang barisan. UN sama dengan 4374. 4374 sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1. 4374 sama dengan 2 dikali 3 pangkat N dikurangi 1.
Nah, kita langsung bagikan saja 2. 4374 bagi 2 sama dengan 3 pangkat n dikurangi 1. Dan hasilnya 2187 sama dengan 3 pangkat n dikurangi 1. 2187 itu adalah 3 pangkat 7. Jadi di sini langsung masukkan aja 3 pangkat 7 sama dengan 3 pangkat n dikurangi 1. Nah, kita lihat dari pangkatnya n dikurangi 1 sama dengan 7, n sama dengan 8. Berarti suku yang nilainya 4374 itu yaitu suku yang ke-8. Kita lanjut yang C, carilah jumlah 7 suku pertama. Nah, di sini kita menggunakan rumus yang deret yang warna hijau ini ya. Kita langsung masukkan saja. S7 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 7 dikurangi 1 per 3 kurangi 1 sama dengan 2 dikali 2187 dikurangi 1 per 3 kurangi 1 sama dengan 2 dikali 2186 dibagi 2 sama dengan hasilnya 2186. Kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Diketahui barisan 50, 25, 12,5 sama 6,25. Nah, di sini tentukan jumlah 6 suku pertama. Nah, di sini menggunakan rumus deret yang kedua yang kuning karena rasionya itu setengah. Nah, A-nya 50, rasionya setengah. Kita langsung masukkan saja S6 sama dengan 50 dikali 1 dikurangi setengah pangkat 6 per 1 dikurangi setengah sama dengan 50 dikali 1 dikurangi 1 per 2 pangkat 6 per 1 dikurangi setengah sama dengan 50 dikali 1 dikurangi 1 per 64 dibagi per 1 per 2 sama dengan 100 dikali 1 dikurangi 1 per 64 sama dengan 100 dikali 63 per 64 hasilnya 96,875. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Widya dari kelas C3 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi kuadrat. Fungsi adalah suatu relasi yang menghubungkan domain dan kodomain. Ada banyak fungsi yang bisa dibuat, salah satunya adalah fungsi kuadrat. Artinya, relasi yang digunakan adalah relasi kuadrat. Bentuk umum dari suatu fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Y sama dengan ax kuadrat ditambah bx dan ditambah c. Di mana fx sama dengan nilai hasil atau bayangan yang dihasilkan fungsi. X sama dengan nilai yang digunakan untuk mendapatkan suatu hasil atau domain. A, B, dan C adalah bilangan real. Di dalam fungsi kuadrat terdapat pula grafik fungsi kuadrat, di mana grafik Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C akan memiliki titik puncak XY, di mana D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC disebut diskriminan. Di sini saya memiliki satu contoh soal, yaitu fungsi fx sama dengan 3x kuadrat min 4x ditambah 6 memiliki bentuk sesuai dengan bentuk fx. A x kuadrat ditambah bx ditambah c. Hitunglah nilai A plus 3b plus 4c. Langkah pertama, kita mencari hasil dari A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. A-nya 3, B-nya min 4, C-nya 6. Sekarang yang dicari adalah A tambah B tambah 3b tambah 4c sama dengan 3 ditambah 3 min 4 ditambah 4 6 sama dengan 3 ditambah 3 dalam kurung min 4 ditambah 4 dalam kurung 6. Jadi hasilnya adalah 3 min 12 ditambah 24 dan hasil akhirnya adalah 15. Untuk soal yang selanjutnya, yang dicari adalah besar D atau diskriminan. D sama dengan B kuadrat min 4AC sama dengan B-nya adalah yang ini, min 4 ya, min 4 kuadrat dikurangi 4 dalam kurung 1 dalam kurung 3 yaitu 4 dalam kurung 1 dalam kurung 3 yaitu A dan C. Ini 1, ini 3. Jadi hasilnya adalah 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Sidik Permana dari kelompok 4 C3 Akuntansi. Saya di sini akan menjelaskan materi sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode campuran. Saya akan memberikan contoh soal yaitu 2x plus y sama dengan 8. Kemudian x min y sama dengan 10. Ini bisa disebut
persamaan 1, yang ini persamaan 2. Kita akan mengeliminasikan persamaan 1 dan persamaan 2. Eliminasi persamaan 1 dan 2. Kita akan mengeliminasi bilangan yang gampang aja ya kali, yaitu Y. Kita akan mengeliminasi bilangan Y. 2x plus Y sama dengan 8, x min Y sama dengan 10. Nah, kita akan mengeliminasi bilangan Y, berarti di sini tambah 2x tambah x 3x. X plus Y dikurang min Y 0. 8 tambah 10 18. Jadi x sama dengan 18 bagi 3. Yang 3 dipindahin ke sini. Terus 18 bagi 3 6. Kemudian saya akan mensubstitusikan nilai x ke persamaan 2. Substitusikan nilai x ke persamaan 2. X min Y sama dengan 10. X sama dengan 6 kan. X min Y sama dengan 10. Min Y sama dengan 10 min 6. Karena yang 6 dipindahin ke sini jadi min. Terus min Y sama dengan 10 dikurangi 6 4. Y sama dengan min 4. Kenapa min 4? Karena yang min di sini dipindahin ke sini jadi min 4. Kemudian saya akan membuktikan kalau bilangan saya ini benar. Kita akan melakukan pembuktian di persamaan 1. Pembuktian 2x plus Y sama dengan 8. 2 kali 6. Kan x sudah ada ini 6. Jadi kita simpan aja ke sini. Y udah ada min 4. 4 sama dengan 8. 2 dikali 6 12. Plus dikali negatif 12 dikurangi 4 sama dengan 8. Kita sudah terbukti. Saya sudah membuktikan kalau bilangan hasil dari persamaan 1 ini sudah benar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diama Tiarani dari kelompok 4 C3 Akuntansi. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi pangkat dan akar. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi tentang perkalian bilangan berpangkat. Jadi aturan cara mainnya, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah pangkat N. Jadi ini aturan cara mainnya. Kita langsung ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 sama dengan, karena ini perkalian jadi dijumlahinnya ditambah jadi 2 pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 2 pangkat 5, karena yang dijumlahinnya cuma pangkat. 2 pangkat 5 sama dengan 32. Jadi hasil dari 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3 hasilnya 32. Nah, yang kedua, bentuk, akar, dan sifat-sifatnya. A dikali N akar B sama dengan N akar A kali B. Sekarang ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, akar 3 dikali 3 akar 9 sama dengan 3 akar, masukkan ini yang di dalam kurung ininya, 3 kali 9 sama dengan 3 akar 27. Akar 3 dari 27 sama dengan 3. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.